Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam buat semuanya. Di sini saya Raditya Rahman Putra Salipu dengan NIM 1010425 Ya, jadi di sini keberadaan saya di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan pada kalian tentang kayak perkembangan bentuk-bentuk atom menurut ilmuwan-ilmuwan yang ada di alam semesta ini atau yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi langsung aja kita ke materinya. Kita akan menjelaskan bahwa apa sih itu atom. Di sini ada dari Demokritus yang seorang filsuf dari Nani yang hidup sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Ia adalah orang pertama yang mengemukakan bahwa semua materi tersusun dari partikel kecil yang disebut atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Nah, di sini tuh ada kekurangan dan kelebihan tentu. Di sini kelebihannya tuh dia menjadi dasar awal kemunculan dari si atom. Tapi kekurangannya tuh dia tidak didukung eksperimen, dia hanyalah filosofis berdasarkan teori saja, dan dia juga tidak menjelaskan bagaimana atom itu berinteraksi, dia tidak menjelaskan. Selanjutnya terbitlah teori dari John Dalton di sini. John Dalton di sini adalah seorang ahli kimia Inggris yang berlatar belakang Quaker sebagai seorang pionir di bidang meteorologi. Ia kemudian melakukan penelitian mengenai sifat-sifat gas yang menjadi landasan bagi teori atom yang ia kembangkan. Di sini tuh dia menimbulkan perubahan besar ketika si John Dalton nih dia mengembangkan teori atom berbasis eksperimen. Nah, Dalton ini tuh mengungkapkan bahwa si atom itu tuh dia seperti bola pejal, yang dimana di sini tuh dia partikel kecil yang berbentuk bola seperti bola pejal yang tidak dapat dibagi. Di sini juga mulai terlihat adanya dasar ilmiah berupa pengamatan kuantitatif dalam reaksi kimia. Meskipun di sini Dalton tuh tidak dapat penghargaan Nobel ya, karena dia di zaman dia tuh belum ada yang namanya penghargaan Nobel. Di sini jelas atom Dalton tuh punya kekurangan. Di sini kekurangan dari Dalton tuh dia menganggap atom tuh tidak dapat dibagi. Terus juga tidak menjelaskan struktur dalam atom. Terus juga dia tidak bisa menjelaskan sifat listrik dalam atom tuh dia tidak bisa. Nah, makanya muncullah teori dari si J.J. Thomson ini. J.J. Thomson di sini tuh adalah seorang fisikawan. Dia juga peraih hadiah Nobel yang penelitiannya mengenai sinar katoda mengantarkannya pada penemuan elektron. Dalam banyak hal, Thomson lah yang menjadi menjadikan fisika atom sebagai ilmu pengetahuan modern. Penelitian mengenai struktur inti atom yang terus berlanjut hingga saat ini serta identifikasi partikel-partikel elementer selanjutnya. Semua berawal dari pencapaiannya yang paling menonjol, yaitu penemuannya atas elektron pada tahun 1897. Jadi di sini tuh Thomson di sini tuh menjelaskan bahwa ada partikel-partikel neutron di dalam si atom ini. Jadi dia tuh nggak bulat murni, tetapi ada tersebar partikel-partikel neutron seperti kismis di dalam roti. Makanya di sini tuh dia model roti kismis namanya. Nah, di sini jelas juga walaupun dia sudah menjelaskan ada neutron, jelas di sini tuh tetap ada yang namanya kekurangan. Untuk kekurangannya sendiri si J.J. Thomson ini tuh dia tuh belum membuktikan bahwa kayak adanya inti atom di sini tuh, terus juga tidak sesuai nanti, dan juga dia tuh tidak menjelaskan susunan muatan secara akurat. Dia kan cuma kayak proton, elektron gitu, ya gitu. Selanjutnya di sini ada dari si Ernest Rutherford. Di sini Ernest Rutherford tuh dia menjelaskan bahwa
model atomnya tuh seperti orbital planet gitu. Nah, di sini tuh Ernest Rutherford ini tuh dia adalah seorang fisikawan Inggris kelahiran Selandia Baru yang dianggap sebagai ahli eksperimen terhebat setelah Michael Faraday. Ia juga dikenal sebagai penemu proton pada tahun 1919 serta mengemukakan hipotesis mengenai keberadaan neutron. Ia dianugerahi hadiah Nobel Kimia pada tahun 1908 atas penelitiannya yang berjudul yang mengenai itu tentang peneluruhan unsur-unsur dan zat kimia radioaktif. Selanjutnya di sini ada dari Niels Bohr. Niels Bohr di sini tuh dia adalah fisikawan Denmark yang dikenal karena karya pionirnya dalam bidang struktur atom, mengajukan yaitu model orbital planet. Di sini tuh menurut teori Bohr, elektron tuh dia tuh mengorbit ke inti atom. Jadi ada orbitnya, terus dia tuh punya tingkat kulit tertentu juga. Jadi dia tuh mengorbitnya pada tingkatan kulit tertentu. Nah, teori ini tuh membantu menjelaskan teori ini tuh dia membantu menjelaskan mengapa atom tuh memancarkan cahaya dan mengapa atom menyerap warna cahaya tertentu. Teori ini juga membantu menjelaskan stabilitas atom dan mengapa atom tidak hancur. Tetap aja di teori ini tuh ada yang namanya kekurangan. Kita bahas kekurangannya, bahwa kekurangan dari Ernest Rutherford dan Niels Bohr ini tuh dia tidak menjelaskan kestabilan atom, terus juga secara teori elektron tuh seterusnya jatuh ke inti, dan juga kayak si ini tuh hanya berlaku untuk atom sederhana, dan dia tuh kayak kurang cocok gitu kalau misalnya mau kita pakai ke atom kompleks. Dia tuh kayak kurang cocok. Selanjutnya di sini ada modelnya. Model dari si atom, model Rutherford di sini. Yaitu ada seperti yang saya bilang, ada elektron, ada ada inti atom, dan ada orbitan elektron. Jadi si elektronnya tuh dia mengorbit ke inti atom tersebut. Oke, selanjutnya ada dari Erwin Schrödinger. Di sini Erwin Schrödinger sendiri adalah seorang fisikawan Austria yang terkenal karena kontribusinya terhadap mekanika kuantum. Dia tuh mengajukan model kuantum pada tahun 1920-an. Jadi di sini tuh modelnya si Erwin Schrödinger tuh dia seperti mekanika kuantum gitu. Kayak menurut teori ini tuh elektron berada dalam pola yang mirip gelombang di sekitar inti atom, bukan pada orbit tertentu. Teori ini tuh menjelaskan mengapa elektron tuh berperilaku seperti partikel dan gelombang, serta menjadi landasan pemahaman kita tentang struktur atom dan banyak digunakan dalam fisika modern. Nah, si mekanika kuantum ini tuh dia tuh memberi pemahaman kepada kita yang komprehensif mengenai perilaku si elektron. Terus juga model Schrödinger ini tuh dia berhasil menjelaskan tuh kayak atom tuh terdiri dari banyak elektron gitu. Nah, tapi tetap aja walaupun ini model yang kita pakai sampai dunia modern sampai saat ini, dia tuh tetap aja punya yang namanya kekurangan. Dia tuh nggak membuat model baru gitu, dia tuh hanya melengkapi teori-teori sebelumnya. Tapi secara major sih dia nggak ada yang gimana. Untuk modelnya sendiri itu seperti ini ya, jadi dia di dalam tengahnya ada neutron, ada proton, lalu ada orbit elektron yang ada levelnya gitu. Dia tuh ada lapisan-lapisannya walaupun tidak dijelaskan di sini tuh. Dia tuh di sini tidak menjelaskan posisi pasti gitu kayak. Terus juga dia sulit dipahami juga gini tuh sebenarnya kelemahannya, karena itu menggunakan matematika yang sangat kompleks. Ya, sekian presentasi dari saya. Jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulan dari seluruh materi di sini tuh, kita sebenarnya bisa dapat kayak sebenarnya ilmu pengetahuan tuh
bakalan terus berkembang secara bertahap tuh. Kayak setiap teori tuh pasti ada aja kekurangannya, kelebihannya, dan nanti si kekurangan dan kelebihan ini yang nantinya akan dijadikan landasan teori baru untuk memulai penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi sebenarnya ya ilmu pengetahuan tuh kenapa terus berkembang, ya sebenarnya tuh nggak bakal ada yang sempurna banget, pasti kan ada kekurangan, kelebihan gitu. Makanya ilmu pengetahuan seiring berjalannya waktu, teknologi, zaman, semuanya itu bakal meningkat atau berkembang. Ya, jadi sekian presentasi dari saya. Saya Raditya Rahman Putra Salipu dari kelas TEF 4903. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.